Mario Djordjic, pelatih kiper baru Persib Bandung, telah melakoni latihan perdananya. Datangnya Coach Djordjic tentu untuk mengisi kekosongan pelatih kiper Persib sebelumnya yang sudah ditinggalkan Coach Pasos. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik, banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Coach Pasos telah memberikan hal yang luar biasa terhadap Persib Bandung. Ini menjadi standing penting untuk Coach Mario Djordjic. Berdasarkan data kuantitatif yang sudah kita ulas di musim kemarin, Kevin Rey Mendoza yang banyak mendapatkan kesempatan menjadi penjaga gawang Persib, rata-rata per pertandingan kebobolan yang dimiliki Persib itu 0,80. Sehingga Coach Djordjic setidaknya selaku pelatih kiper harus bisa nih menyamakan apa yang sudah ditinggalkan oleh Coach Pasos atau bahkan melebihi legasi yang sudah dibuat oleh Coach Pasos. Kita pun perlu menggarisbawahi, penjaga gawang kuat, penjaga gawang tidak kebobolan itu ada elemen penting dari seberapa tangguh juga pemain belakang yang diturunkan. Bahkan jika kita bicara lebih lebar, pertahanan itu dimulai dari sektor penyerangan. Ketika Persib misalnya saat tanpa bola, itu posisi depan sudah mulai harus ikut proaktif untuk melakukan pressing, gangguan, closing down, pressure, ya cover shadow, whatever, apapun lah itu. Kemudian sektor tengah juga bagaimana bisa mempersempit, mematikan sektor tengah lawan, dan selanjutnya berhadapan dengan pemain belakang yang dibentuk oleh setiap pelatih. Lalu yang kedua, di video saat kita membahas soal kedatangan kiper asing Persib yaitu Adam Priesbeck, ada ya beberapa komentar lah ya, Bang, memang mana aksi dari Kevin Rey Mendoza yang abang maksud itu, yang tiba-tiba dia sudah bergerak keluar mau mengangkat atau mau menangkap bola, tiba-tiba nggak jadi. Nah, ini aku tampilkan lagi, sudah 3 kali video aksi Kevin Rey Mendoza kita angkat. Bocor, Kevin Rey Mendoza bahaya, Persib Bandung ringkih. Ini momen tepisan dilakukan oleh Kevin Mendoza tidak prima, berhasil dimanfaatkan oleh Persebaya. Itu bukan pertama kali Kevin Mendoza buruk dari situasi bola udara atau secara positioning. Ini Kevin Rey Mendoza menunjukkan aksinya. Yap, ia ragu sehingga secara positioning Kevin Mendoza tidak prima, berhasil ciptakan gol. Ini juga kembali Kevin bersama Persib Bandung. Ia secara positioning ragu, kembali membuat gawang Persib Bandung kebobolan. Dan itu saat pertandingan melawan Arema, Kevin Mendoza juga menampilkan aksi tersebut. Yap, secara positioning ia sudah tidak prima, membuat gawang dari Persib Bandung boncos, bocor, berlubang. Nah, terbawa ke level Asia, Kevin Mendoza menunjukkan aksinya. Yap, secara positioning sudah tidak prima, pembacaan yang dilakukan oleh Kevin Mendoza membuat gawang Persib Bandung boncos. Nah, ini terjadi lagi. Keraguan-raguan muncul, berhasil dimanfaatkan oleh. Perlu digarisbawahi untuk musim ini Persib Bandung amat lemah dari situasi bola udara. Banyak lawan memanfaatkan hal tersebut. Ini kebobolan, ini juga situasinya sama. Persib Bandung kembali serupa, ini di level Asia, bola udara dimanfaatkan. Ini juga bola udara lagi dan lagi Persib boncos. Ini juga serupa, bola udara Persib Bandung lagi dan lagi bocor. Ini puncaknya. Persib menghadapi Persebaya Surabaya, berasal dari bola udara, kekeliruan muncul, dan ya, berhasil dimanfaatkan oleh pemain Persebaya. Tentu bagi pelatih kiper dari Persib Bandung, ini harus menjadi bahan perhatian serius. Kemudian yang kedua, bagi Coach Boyan Hodak, ini hal yang rumit pastinya. Ketika bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, bukan hanya 4 kali, bukan 6 kali, bukan 7 kali. Bagaimana lemahnya Persib Bandung ketika lawan memanfaatkan situasi bola udara. Jika kita track back di musim lalu, tak sedikit lawan melakukan spam crossing ke Persib Bandung. Itu bisa ditekan, dieliminasi lah ya oleh pemain-pemain Persib. Tapi untuk musim ini terlalu ringkih, diimbangi dengan keputusan-keputusan penjaga gawang pun tidak prima. Gimana menurut kawan-kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Ya, itu dia. Bukan 1 pertandingan, bukan 2 pertandingan, dan bukan hanya terjadi di level domestik Liga 1 Indonesia, tetapi juga di level Asia. Nah, PR bagi Coach Djordjic
bagaimana jangan terjadi seperti itu lagi ya. Tentu ketika Kevin Mendoza tidak ada lagi di Persib, otomatis hitung-hitungan di atas kertasnya tidak akan kejadian seperti itu lagi. Dan jika kita bandingkan ketika Kevin dengan Teza tergolong tidak melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Kevin. Ya, ada juga yang komen kemarin, ya walaupun Kevin bang melakukan sikap seperti itu, aksi seperti itu, kan data yang abang sebutkan tadi menunjukkan Kevin 0,80 rata-rata per pertandingan kebobolannya. Bukannya itu bagus? Iya, kalau kita bicara dari sisi kuantitatif bagus, tapi dari sisi dari sisi kuantitatif itu data artinya bagus. Kalau kita bicara dari sisi kualitatif, pandangan mata A-test, selaku pelatih kiper, selaku pelatih kepala tim, itu harus disoroti. Kebayang nggak jika tidak ada elemen error ataupun aksi yang dilakukan Kevin? Mungkin angkanya dari 0,80 bisa terakselerasi di 0,50, dan semakin rendah nilai rata-rata kebobolan per pertandingan dari Kevin, positioningnya pun makin mantap. Kemudian coach Pasos pun makin ya, berarti latihan-latihannya, ya walaupun aku bukan bilang yang sudah dilatih oleh pelatih kiper Persib Bandung sebelumnya tidak berarti. Ini kita perjelas dulu substansinya, bagaimana dilema yang dimiliki oleh Persib Bandung kemarin di posisi penjaga gawang. Clear ya, sampai di situ. Dan Coach Boyan Hodak juga di sesi latihan kan bilang semoga dengan kedatangan Coach Jojik ini bisa ya memberikan hasil yang baik juga lah, karena sebelumnya Coach Hodak bilang Coach Pasos sudah menampilkan legasi yang oke lah bagi penjaga gawang yang ada di Persib Bandung. Coach Jojik juga kesan pertamanya sebagai pelatih kiper di Persib bilang dirinya sangat puas di sini, apalagi rekan asisten pelatih seperti Coach Made Wirawan sangat membantu. Secara keseluruhan saya senang berada di sini. Saya juga senang karena talenta kiper Persib sangat bagus, dan saya akan bekerja keras lagi untuk membuat mereka semakin baik. Ketika bekerja, saya tentu hanya fokus terhadap para kiper supaya menjalankan program latihan dengan baik. Nah, ini kita mengiriskan dulu dengan bagaimana perkembangan sepak bola, khususnya latihan kiper di level elit. Kita tidak bisa melepaskan dan melihat pergerakan metode-metode yang dilakukan oleh kiper-kiper yang ada di elit Eropa sana. Pertama, banyak di momen sekarang latihan kiper kerap dikaitkan sama tools, sama alat bantu, sama teknologi. Contoh, saat Timnas Indonesia kemarin bersama Patrick Kluivert, pelatih kipernya menggunakan kacamata khusus terhadap kiper-kiper Timnas pada saat latihan. Dan harapannya itu bisa membuat membuat kiper Timnas semakin fokus. Ya, secara individu meningkatkan kualitas mereka lah. Walaupun hitung-hitungannya tidak 100% menjamin ya. Akan mantap juga, akan tidak kebobolan, akan bisa menciptakan tembok Cina di gawang kita. Tidak. Itu sebagai elemen untuk menunjang, untuk bisa mengupgrade hal-hal yang bisa ditingkatkan dari seorang penjaga gawang. Clear? Sampai di situ. Di Bayern Munchen, Neuer mengaplikasikan hal serupa juga jauh sebelum viral kacamata itu 4-5 tahun yang lalu, dan well prepare. Kemudian Liverpool bersama Arne Slot kawan-kawan menggunakan kacamata tersebut, dan bahkan kawan-kawan pelatih kiper dari Liverpool itu saintifik banget, saintis, lulusan doktor ilmu keolahragaan. Bayangkan itu, doktor sebagai pelatih kiper. Jadi ya, setiap tindak tanduk pelatih kiper Liverpool itu dia kaitkan, dia korelasikan, dia iriskan dengan yang namanya kuantitatif, dengan data statistik. Nah, kemudian yang kedua, hal tersebut perlu menjadi perhatian banyak pelatih kiper. Kenapa?
Karena tak sedikit di level sepak bola secara umum skeptis, bahkan tidak mau memasukkan elemen teknologi saintifik di sesi kepelatihannya. Kita bukan hanya bicara pelatih kiper ya, pelatih secara umum lah. Masih mau menerapkan yang namanya cara konvensional. Coach Pasos, pelatih kiper Persib sebelumnya di Bayangkara, lihat, ia gunakan tools ataupun alat bantu kacamata seperti yang kita maksudkan tadi, membuat kiper Bayangkara pun bisa lebih fokus lagi lah. Harapannya seperti itu ya kawan-kawan ya. Walaupun kita nggak tahu apakah nanti banyak kebobolan. Sekali lagi itu sebagai alat bantu untuk individu-individu kiper. Bahkan ada yang berbeda lagi. Ketika kita bicara alat bantu, kiper ada juga menggunakan headset di sesi latihannya. Itu untuk apa Bang Tom? Apakah dengar lagu? Apakah nonton Netflix? Apakah dengerin podcast? Sekaligus itu untuk bisa menciptakan daya fokus terhadap kiper itu ketika dia dalam keadaan di pressing, dalam keadaan ditekan, mau kemana bola diumpan. Dan terlebih ketika kita berada di atas lapangan di pertandingan elit kawan-kawan, tak sedikit kita kadang mendengar yang namanya coaching in the run, instruksi teriakan dari pelatih terus-menerus ataupun teriakan dari kawan-kawan kita, rekan-rekan kita. Kadang disitulah memunculkan kita kebingungan. Ini banyak banget teriak-teriakannya. Aku jadinya harus kemana? Nah, dengan diperdengarkan ataupun digunakan headset, entah apalah yang didengarkan, dikasih influence ke telinga kiper itu kawan-kawan, salah satu tentu musik. Ya, dari sesi latihan, ketika banyak teriakan, bisikan-bisikan yang masuk dari telinganya di pertandingan, bisa diaplikasikan jika ada teriakan-teriakan ataupun omongan-omongan yang mengganggu fokus dari kiper. Contoh sederhana ya, saat kita menonton di level sepak bola yang di luar Indonesia kawan-kawan, saat ada sesi tendangan penalti, misalnya kita sebagai tim tamu, kan sering itu diteriakkan oleh supporter. Entah apalah yang diteriakkan supporter tuan rumah kepada kiper, lawannya kawan-kawan, agar kiper lawannya pun tidak fokus. Dan 1, 2, 3, 4, 5 kasus itu bisa memberikan efek kawan-kawan. Nah, makanya dikembangkanlah latihan dengan menggunakan headset. Jika latihan-latihan lain seperti misalnya reflex ball, menggunakan bola pantul, menggunakan bola yang lebih kecil, itu merupakan latihan yang sudah dibentuk juga oleh Coach Jojik harusnya ya. Harusnya kawan-kawan, sebelumnya Coach Pasos melakukannya bersama Persib Bandung. Kemudian yang ketiga, pendekatan posisi berdasarkan danger zone, yang dimana posisi kiper harus seperti apa saat bola cutback dilakukan lawan, kemudian low cross dilakukan lawan, early cross dilakukan lawan, kemudian ya bola corner kick dilakukan lawan. Itu sudah normal masukannya, hitung-hitungannya ya pelatih Adam Prisbeck, Teja Pakualam pasti sudah secara khatam memahami artikulasi itu kawan-kawan. Kemudian poin selanjutnya tentang penggunaan video analisa secara pribadi, real time lah ya. Nah, kemarin itu kan sering kita dihadirkan oleh Coach Pasos di medsos beliau, metode latihan yang ditampilkan, kemudian rekaman video sesi latihan. Nah, itu elemen penting juga untuk bisa terus menciptakan ataupun memperbaiki apa saja yang salah dari penjaga gawang tersebut pada saat mengikuti sesi latihan. Nah, harapannya apa? Ketika latihan berlangsung lagi ataupun di pertandingan yang sesungguhnya tidak terjadi hal kesalahan itu lagi kawan-kawan. Dan yang terakhir tentu masalah distribusi bola. Di posisi sekarang kiper memiliki peran yang sangat amat krusial dari sisi permainan proaktif, maka dituntut mereka pun harus memiliki kemampuan bermain dari dua kaki, baik itu kanan ataupun kiri. Dan ya, sampai di situ aja kawan-kawan. Jadi kesimpulannya, di posisi sekarang ini
Persib Bandung yang kita sudah pernah membahas akan membangun departemen saintifik, dan pelatih kiper Persib sekarang diisi oleh nama baru Mario Djordjic. Aku harap aspek-aspek terkini, kekinian yang menjadi elemen membuat kiper-kiper elit sana terus meningkat, tapi tidak memastikan langsung bisa sebagai tembok Cina, kiper itu bisa sedikit banyak diserap oleh pelatih kiper manapun itu. Bukan hanya pelatih kiper Persib Bandung yang aku rasa pasti ia akan menyerapnya, pelatih-pelatih kiper yang ada di Liga 1 Indonesia lain. Kita nggak bisa hanya terus berpatokan dengan latihan secara konvensional, latihan gaya zaman dahulu. Kita harus juga melibatkan bagaimana teknologi, software, alat bantu yang memang secara relatable, secara penelitian bisa meningkatkan aspek individual dari seorang pemain sepak bola. Well done, silahkan tulis di kolom komentar. Bye.